semua, kembali lagi dengan saya Ananta Fiska Devita, mahasiswa program studi pendidikan psikologi konseling Buddha dengan NIM 02501250121885. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu karakteristik masalah dan kesulitan belajar. Apakah kalian pernah mengalami hambatan tertentu saat menerima atau menyerap informasi seperti kesulitan menggunakan suatu rumus matematika dasar yang sudah dipelajari berulang-ulang kali, atau susah menghafal suatu pengertian dari suatu benda yang sangat sederhana? Nah, itu adalah tanda kalian mengalami kesulitan belajar. Menurut Subini 2011, kesulitan belajar adalah kesukaran yang dialami peserta didik dalam menerima dan menyerap pembelajaran. Beragam bentuk kesulitan belajar yaitu belajar dalam aktivitas mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, menalar, dan menghitung. Menurut Helen 2002, kesulitan belajar adalah kemampuan seorang siswa untuk menguasai suatu materi pelajaran secara maksimal, tetapi dalam kenyataannya, siswa tidak dapat menguasainya dalam waktu yang telah ditentukan, dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhi. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa kesulitan belajar adalah kondisi yang dialami oleh siswa yang ditandai adanya hambatan-hambatan tertentu dalam menerima dan menyerap pelajaran yang disebabkan oleh banyak faktor, bukan hanya masalah instruksional atau pedagogis saja, tetapi bisa juga merujuk pada masalah psikologis sehingga siswa mengalami kesulitan dalam aktivitas mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, menalar, atau menghitung. Selanjutnya adalah karakteristik masalah belajar. Yang pertama, ada karakteristik akademik. Di sini, siswa biasanya menunjukkan hambatan spesifik pada keterampilan dasar sekolah, seperti 1. Prestasi rendah, mendapat nilai di bawah rata-rata kelas meskipun sudah belajar keras. 2. Lambat dalam belajar, membutuhkan waktu jauh lebih lama untuk memahami materi atau menyelesaikan tugas dibandingkan teman sebayanya. Yang ketiga, kesulitan membaca atau disleksia. Keempat, kesulitan menghitung atau diskalkulia. Yang kelima, kesulitan menulis atau disgrafia. Kedua, karakteristik perilaku dan emosi. Gangguan belajar juga dapat berdampak pada perilaku dan kondisi emosional anak, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Beberapa karakteristik yang sering muncul adalah 1. Masalah atensi. Anak mengalami kesulitan memusatkan perhatian, mudah teralihkan oleh rangsangan di sekitarnya, atau sering melamun saat proses pembelajaran berlangsung. Kedua, ketidakstabilan emosi. Anak cenderung lebih mudah tersinggung, murung, pemarah, atau memiliki rasa percaya diri yang rendah karena merasa berbeda atau kurang mampu dibandingkan teman-temannya. 3. Perilaku maladaptif. Kesulitan belajar dapat memunculkan perilaku yang kurang sesuai dengan lingkungan, seperti sikap menentang, agresif, atau sebaliknya menarik diri dari interaksi sosial. Keempat, impulsivitas. Anak sering bertindak atau berbicara secara spontan tanpa mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan maupun ucapan terlebih dahulu. 3. Karakteristik perkembangan dan motorik. Hambatan juga dapat muncul pada fungsi fisik dan kognitif dasar. Yang pertama, gangguan persepsi, kesulitan mengenali atau menafsirkan apa yang dilihat atau didengar. 2. Masalah koordinasi, terlihat canggung atau kurang koordinasi seperti kesulitan memegang pensil dengan benar atau mengencingkan baju atau berolahraga. Ketiga, masalah memori, sulit mengingat instruksi yang baru saja diberikan atau mengingat informasi yang sudah diajarkan berulang kali.
Sebagai contoh, dalam pembelajaran, siswa SMP biasa menghafal rumus. Tetapi ketika diminta menghitung seperti 7 kali 8, ia sering salah atau butuh waktu yang lama. Ia mengalami diskalkulia atau kesulitan berhitung. Dalam kasus ini, hal yang dapat dilakukan sebagai guru atau orang tua adalah membantu siswa berhitung dengan menggunakan alat bantu konkret seperti koin atau blok, seperti latihan visual untuk memperkuat konsep angka. Jadi, kesimpulannya, kesulitan belajar adalah kondisi ketika siswa mengalami hambatan dalam memahami dan menyerap pelajaran sehingga hasil belajarnya tidak optimal. Karakteristiknya dapat terlihat dari aspek akademis seperti kesulitan membaca, menulis, dan berhitung. Aspek perilaku dan emosi seperti sulit fokus serta mudah frustasi, dan aspek perkembangan serta motorik seperti gangguan persepsi, koordinasi, dan memori. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dan penanganan yang tepat dari guru maupun orang tua agar siswa dapat belajar secara optimal. Terakhir, tugas ini saya buat dalam rangka memenuhi akhir semester pada mata kuliah Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya, Tangerang, Banten. Dadah!